Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohayati Ruslai, Kepala SMP Negeri 5 Singilir, Kabupaten Kuantan Sengingi, Provinsi Riau. Saya mengikuti penghargaan GTK tahun 2025 untuk kategori Kepala Sekolah Transformatif dengan mengambil kebijakan Kepala Sekolah tentang program pembinaan karakter dengan guru wali memakai tunjuk ajar Melayu yang kami beri nama program Om Gali Pintar Merayu, yaitu optimalisasi peran guru wali dalam pembinaan karakter menggunakan tunjuk ajar Melayu dengan buku karangan Tenas Effendi. SMP Negeri 5 Singilir adalah sekolah yang berlokasi di Desa Tanjung Pau, Kecamatan Singilir, Kabupaten Kuantan Sengingi, Provinsi Riau. Merupakan sekolah yang berada di ujung Kabupaten Kuantan Sengingi yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kampar. Sebagai sekolah yang berada di perbatasan, SMP Negeri 5 Singilir bukanlah sekolah yang menjadi pilihan orang tua dan murid yang tinggal di Desa Tanjung Pau, karena orang tua lebih memilih menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren dan MTS negeri yang ada di Lipat Kain, Kabupaten Kampar. SMP Negeri 5 Singilir menjadi pilihan terakhir untuk dimasuki. Muridnya lebih banyak berasal dari penduduk pendatang yang orang tuanya bekerja sebagai pedagang, pegawai, petani, dan buruh pabrik kelapa sawit. Sebagai kepala sekolah baru, ia bertugas kurang lebih 2 tahun di SMP Negeri 5 Singilir. Berbagai terobosan dilakukan bersama guru di sekolah untuk meningkatkan minat murid agar mau bersekolah di SMP Negeri 5 Singilir. Dimulai dengan pemetaan aset yang bisa dimaksimalkan peran dan fungsinya, penataan manajemen sumber daya manusia, kegiatan minat bakat di ekstrakurikuler, menyalurkan bakat dan minat siswa dalam berbagai pertandingan, mengadakan lomba-lomba yang melibatkan murid di luar sekolah, baik tingkat SMP maupun tingkat SD. Berbagai usaha tersebut sudah mulai menunjukkan hasil yang baik. Hal ini dibuktikan dengan penambahan jumlah murid dari tahun ke tahun. Dari beberapa pengamatan dengan latar belakang budaya murid yang berbeda, mereka kurang mengenal adat istiadat, tradisi budaya Melayu Riau. Salah satunya yang paling terkenal adalah ungkapan orang Melayu, yang diantaranya ada pantun, ada syair, gurindam, kiasan peribahasa, serta tunjuk ajar Melayu Riau. Keindahan ungkapan bukan hanya terletak pada pilihan kata dan kalimat yang rancak, tetapi lebih daripada itu, ada pada makna dan filosofi yang terkandung di dalamnya. Banyak sekali ungkapan yang berisi tunjuk ajar serta nasihat mulia, tetapi karena perkembangan zaman, pembauran suku membuat ungkapan tidak lagi dikenal oleh murid. Pengambilan ungkapan dalam hal tunjuk ajar Melayu dalam program optimalisasi peran guru wali untuk pembinaan karakter murid SMP Negeri 5 Singilir dengan alasan bahwa rapor pendidikan SMP Negeri 5 Singilir untuk kategori literasi dan numerasi masih berada pada kategori sedang dan mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir. Dengan akar masalahnya kurangnya kompetensi murid dalam membaca teks sastra. Pemilihan buku Tujuh Ajar Melayu karya Tenas Effendi karena buku ini adalah buku karya sastra Melayu Riau asli yang berisi tentang butir-butir budaya Melayu Riau. Sebagai salah satu sekolah yang berada di Provinsi Riau, SMP Negeri 5 Singilir memiliki tujuan yaitu mewujudkan peserta didik yang memiliki pengetahuan dan keterampilan budaya daerah. Dalam hal ini, budaya Melayu Riau. Hal ini tercantum dalam visi dan misi SMP Negeri 5 Singilir, yaitu terwujudnya peserta didik yang berprestasi, berkarakter, dan berwawasan lingkungan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jika hendak mengekalkan Melayu, tujuh ajar hendaklah tahu, supaya Melayu tetap terbilang petua amanah, jadikan tiang. Tantangan yang ditemukan dalam pelaksanaan praktek baik ini adalah kemampuan guru dalam mengenalkan, mengajarkan tunjuk ajar Melayu dalam program optimalisasi peran guru wali dalam pembinaan karakter dengan tunjuk ajar Melayu. Karena sebagian guru bukan berasal dari suku Melayu dan ada ketakutan guru takut salah dalam mengajarkan apa yang tersirat dalam tunjuk ajar ini, sehingga makna dan nilai-nilai luhur yang diharapkan didapatkan oleh murid tidak tersampaikan dengan baik.
Mengatasi hal tersebut, kami mencoba melakukan pengenalan dan sosialisasi bersama guru terkait program ini. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang topik-topik utama yang harus disampaikan kepada murid dengan memetakan karakter yang ingin dikuatkan terhadap murid. Sebelum guru membahas dan berbincang bersama murid, dilakukan diskusi dan penguatan bersama guru yang memahami dan mendalami tunjuk ajar Melayu. Dari kelas gayanya. Kalau ada orang yang penuh-penuh nak lewat, aku sebut permisi nak. Tantangan selanjutnya terkait penentuan indikator keberhasilan program optimalisasi guru wali dalam pembinaan pendidikan karakter dengan tunjuk ajar Melayu. Setiap murid harus mendapatkan layanan tindak lanjut berdasarkan hasil bimbingan bersama guru wali tentang karakter-karakter yang ingin ditumbuhkan pada diri murid. Menindaklanjuti hal tersebut perlu indikator keberhasilan yang jelas sehingga bisa melihat dan memantau perkembangan program ini. Akan tetapi, dalam pembinaan pendidikan karakter diperlukan waktu yang lama. Penanaman karakter tidak seperti pembuatan program eksperimen yang dalam jangka waktu tidak terlalu lama akan langsung terlihat hasilnya. Pembinaan karakter perlu keseriusan, konsistensi semua pihak agar hal-hal baik yang diharapkan pada tunjuk ajar Melayu dapat diaplikasikan sehari-hari. Usaha yang bisa dilakukan untuk mengukur keberhasilan program ini dalam jangka waktu pendek adalah memantau jurnal-jurnal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, baik dalam penerapan kebiasaan yang dilakukan di sekolah maupun kebiasaan yang dilakukan di rumah bekerja sama dengan orang tua atau wali murid, melalui contoh dan tauladan dari guru dan orang tua dalam kehidupan sehari-hari murid. Program pembinaan karakter bersama guru wali ini dilakukan setiap Kamis pagi dengan guru wali duduk berkelompok bersama murid dalam rentang waktu 20 sampai 30 menit yang kemudian mengenalkan tunjuk ajar Melayu, kemudian memahami bersama dan memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ungkapan tunjuk ajar tersebut dibaca secara bergantian oleh murid sehingga murid yang lain mendengarkan keindahan tata bahasanya agar murid terbiasa mendengar ungkapan dalam bahasa Melayu, seperti ungkapan berikut ini, yang disebut tunjuk ajar, petuah membawa berkah, amanah membawa tuah. Yang disebut tunjuk ajar, tunjuk menjadi telaga budi, ajar menjadi suluh hati. Berikut ini refleksi yang diberikan oleh murid dan guru terkait penerapan praktek baik ini. Di antaranya adalah sebagai berikut. Tentang menghargai. Perasaan Jihan gimana? Senang Kenapa senang? karena bisa tahu soal sopan santun dan rendah hati. Oke, apa yang kira-kira Jihan lakukan sesudah ini? Ya akan lebih baik dari sebelumnya, seperti rendah hati, sopan santun, menghargai orang. Oke, berarti bermanfaat menurut Jihan belajar tunjuk ajar Melayu? Banget. Artinya? Tentang tunjuk ajar Melayunya. Oh, oke. Apa itu tunjuk ajar Melayu? Tunjuk ajar Melayu itu tentang kerendahan masyarakat Melayu yang rendah hati terhadap masyarakat luar. Oke. Eki aslinya orang mana Ki? Ya orang Nias. Oh, orang Nias. Gimana kalau belajar tunjuk ajar Melayu? Senang nggak? Sebagai guru BMR, menurut saya ini sangat bermanfaat dan erat hubungannya karena program ini dapat membina karakter anak dalam kehidupan sehari-hari. Diberi nasihat, bimbingan, itulah gunanya kita memberikan arahan sebagai petata petiti, sebagai pedoman bagi mereka. Kedepannya semoga hal ini berlanjut agar anak tetap menjadi anak yang bijak, anak yang berbudi pekerti luhur, punya moral dan beradat istiadat. Saya meyakini bahwa pendidikan karakter dapat kita integrasikan melalui nilai-nilai budaya yang ada di kehidupan sekitar murid. Sesuai dengan pembelajaran IPA, di mana ada sikap ilmiah sesuai dengan petata petih Melayu, seperti sikap rendah hati, jujur, dan juga bertanggung jawab. Saya berharap program ini dapat terus berjalan dan juga memberikan dampak yang baik untuk karakter semua murid.